Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan materi biologi SMA. Adik-adik, pada konten kali ini kakak akan membahas suatu alat indera yang sangat sederhana, ya. Sederhana prosesnya yang terjadi maupun strukturnya, yaitu indera pembau. Dalam hal ini adalah berupa hidung, adik-adik. Adik-adik, hidung seperti yang kakak katakan tadi disebut sebagai indera pembau, ya. Jadi hidung dapat berperan sebagai indera pembau karena memiliki komponen terpenting di sini adik-adik, yaitu hidung di sini memiliki sel-sel olfaktori adik-adik. Nah, sel olfaktori di sini, ya, inilah nanti yang akan sensitif terhadap zat kimia yang dibawa oleh udara dan mengubahnya dan disampaikan nanti ke bulbus olfaktorius di otak seperti itu. Nah, adik-adik, ya, untuk membantu penjelasan kakak di sini kakak akan menampilkan sebuah gambar, yaitu seperti ini. Nah, seperti ini adik-adik. Jadi nanti perjalanannya itu akan dimulai dari zat kimia, ya, yang terlarut atau yang dibawa oleh udara, misalnya saja dari makanan, dari bau-bau benda tertentu. Nanti zat kimia ini adik-adik akan dibawa masuk ke dalam hidung. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, nanti adik-adik perlu ketahui di dalam hidung ternyata zat kimia itu mengalami perjalanan seperti ini, ya. Pertama-tama, ya, di hidung ini dia akan bertemu dengan lendir yang fungsinya untuk menghambat masuknya zat asing yang ikut terbawa oleh udara yang dihirup seperti itu adik-adik. Nanti juga di situ ada yang namanya sel rambut adik-adik. Nah, di mana pada sel rambut ini adik-adik, nanti di sini disinilah letak dari sel olfaktori itu adik-adik. Nah, seperti ini. Sel olfaktori itu letaknya di sini. Nah, seperti itu. Di mana pada sel-sel olfaktori ini adik-adik nanti ada ujung-ujung saraf pembau atau saraf kranial yang sering dinamakan dengan nervus olfaktorius. Nah, nervus olfaktorius atau nervus olfaktori saja. Selanjutnya nanti, ya, akan bergabung membentuk serabut-serabut saraf pembau adik-adik untuk menjalin dengan serabut-serabut otak. Jadi nanti di sini serabut-serabut otak itu dinamakan dengan bulbus olfaktorius adik-adik, seperti itu. Nah, seperti itu adik-adik, ya. Jadi strukturnya seperti ini. Sekali lagi bau masuk, ya, dihambat udara itu akan disaring dulu oleh rambut hidung, oleh lendir, kemudian menuju sel rambut, ada sel-sel olfaktori, selanjutnya ke nervus olfaktori adik-adik, seperti itu. Lalu sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi adik-adik ketika kita sedang sakit pilek? Nah, pilek adik-adik, kira-kira apa yang akan terjadi? Tentunya dengan pilek, ya adik-adik, kita akan merasakan makanan itu terasa hambar. Karena kenapa? Karena di sini terbukti ada hubungan adik-adik antara pembau, ya, dan pengecap adik-adik. Di pembau dan pengecap seperti ini. Mengapa, ya? Karena aroma makanan yang berada di rongga dalam hidung itu tidak dapat tercium karena serabut saraf di situ tertutup oleh lendir pilek adik-adik, seperti itu, ya. Jadi selain itu kita juga dapat merasakan bau buah apel berbeda dengan jeruk dan pepaya karena adanya organ pembau. Karena nanti si sel olfaktori ini akan mengubahnya menjadi impuls yang menuju ke otak. Di otak dideteksi adik-adik, nanti di otak sini, di sini dideteksi, ya. Ini adalah bau apel, kemudian ini adalah bau jeruk, seperti itu nanti dibedakan di otak, seperti itu. Oke adik-adik, demikian penjelasan kakak tentang hidung yang terkait dengan fungsinya sebagai indera pembau karena memiliki sel-sel olfaktori adik-adik.
Tetap semangat dan sampai jumpa pada konten selanjutnya.